Pak Rasman. Yes. Seperti apa sih melihat hari ini tuh pemberitaan Bang Rasman tuh di mana-mana. Iya benar. Kontroversinya juga di mana-mana. Benar. Melihat sisi kontroversinya Pak Rasman seperti apa sih yang Bu Ade lihat nih? Jadi gini, yang masyarakat tahu, yang tahu di layar TV itu kan Pak Rasman ini orangnya keras, kencang, kontroversial, kan gitu kan. Sebenarnya Pak Rasman itu tidak seperti itu aslinya. Dan dia dalam menangani klien ya, selama ini saya dampingin itu sangat all out, sangat all out. Tidak pernah dia itu meninggalkan kliennya waktu misalnya dapat dampingan nih, dia banyak juga kan misalnya lawyer itu awal dia pulang, ini enggak, dia sampai awal sampai akhir itu dia selalu menemenin kliennya gitu loh. Nah, yang seperti ini saya juga apa ya, miris juga lah ya. Kenapa? Karena saya tuh tahu proses dari awal hingga detik ini, saya tahu proses bagaimana kejadian itu gitu loh. Kayak saya memang mendampingi Pak Rasman dalam hal taruhan kuasa, pendampingan ke Polda atau Polres segala macam, pendampingan ke persidangan, keluar kota, di mana pasti saya selalu ada gitu. Dan boleh ditanya dengan klien Bang Rasman pasti kenal dengan saya gitu kan. Nah, suatu ketika itu datanglah si perempuan ini yang bernama Putri Iklima ini datang ke Bang Rasman untuk meminta bantuan hukum. Dia mengaku dilecehkan oleh HPH pada waktu itu. Nah, kami tidak mengenal siapa ini Putri Iklima ini. Dia bukan artis, bukan influencer, bukan bintang film juga kan. Mas kita nggak kenal gitu loh. Jadi ada yang bilang nih ini suatu, katanya Bang Rasman minta-minta dia jadi klien. Lah, kak kita aja nggak kenal, gimana cinta minta-minta jadi klien kita loh. Terus manfaat sama kita apa? Bayar juga enggak, malah kita ngeluarin duit pada waktu itu kan. Nah, kenapa ngeluarin duit? Karena dia katanya nggak punya baju. Bang, aku mau preskon nih, aku nggak punya duit, katanya aku mau beli baju bang preskon. Nah, kita kasih gitu kan. Nah, dia bawa anak sering, bawa anaknya kecil kan. Bang, anak kepengen makan ini. Oh iya bang, nggak apa-apa, ayo hajar makan gitu kan, segala macam gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian ini penandatanganan kuasa ini itu disaksikan banyak pengacara yang lain ya, bukan hanya Bang Rasman doang. Ada yang lain di kantor itu ada berenam orang, kita kan berenam. Itu ada itu di Grand Hyatt HI ya, Grand Hyatt ya, di apa sih itu, Grand Cafe. Nah, di situ. Kemudian dia juga setelah itu kami ke Kementerian PPA. Pengakuannya di Kementerian PPA tersebut sangat mengejutkan kami. Kenapa? Ternyata lebih dahsyat yang diadukannya ke kami ketimbang yang di PPA. Lebih terbuka lagi gitu, dan itu ada rekamannya. Dan itu ada saksinya, Kementerian PPA tersebut ada saksinya gitu loh. Nah, kemudian dia mencabut beberapa lama kemudian, kalau nggak salah 3 bulan atau berapa bulan, dia mencabut kuasa. Dia preskon lagi, dia bilang saya cabut kuasa. Kemudian tiba-tiba di kepolisian dia mengatakan dia tidak tanda tangan, dia tidak mengakui pelecehan itu, dia tidak mengakui adanya masalah dengan si HPH gitu loh. Jadi kan kita kaget. Nah, di mana kami sesalkan pihak kepolisian itu menutup mata, menutup telinga dengan bukti yang kita berikan gitu. Nah, sebelum Bang Rasman ini waktu ketika di BAP tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli kan. Udah. Kemudian kami menghadirkan saksi dari Kementerian PPA 2 orang loh. 2 orang. Nah, itu tutup mata sama orang pihak kepolisian. Ada apa ini? Ada apa gitu loh. Kecuali Bang Rasman memang merekayasa, tapi ini punya bukti semua, surat pernyataan bahwa dia mau preskon kan, surat tanda tangan kuasa, pencabutan kuasa, pengaduan dia di Kementerian PPA bahwa dia dilecehkan oleh si HPH gitu loh. Kenapa kok tiba-tiba jadi sekarang kan semua tuh nggak ada gitu. Jadi itu apa, dia tuh Pak siapa? Saya bertanya-tanya. Jadi yang kita dampingin, yang datang sama kita itu siapa? Iklima Kim kah atau hantu gitu kan? Jadi apakah itu jin atau apa? Jadi kami bertanya-tanya gitu kan, ada apa gitu loh. Nah, kenapa kok jadi seperti ini? Nah, makanya waktu itu oke, ditetapkan sebagai tersangka, kaget lah kan, sementara bukti ada. Nah, satu lagi, Iklima Kim menelpon ponakan Bang Rasman yang pada saat itu juga mendampingi Bang Rasman. Kebetulan selesai di sekolah hukum, di magang lagi baratnya itu kan.
menelpon Gusti minta tolonglah di saksi saya, kata si perempuan ini ada buktinya semua, bukti dia aja mau kasih duit katanya gitu loh. Nah ini ditutup semua nih bukti ini loh, dipaksakan jadi tersangka. Nah kemudian kita ajukanlah gelar perkara dari 12 bukti kalau nggak salah ya, tinggal 2 bukti. Bahkan gini loh, yang lucunya gini, dalam BAP Bang Rasman tersebut yang dijadikan Abang Rasman tersangka itu omongan Ibu Eli dan Neti disangkakan ke Bang Rasman, kan aneh gitu loh. Jadi semua ini memang sangat dipaksakan. Saya aja orang yang nggak paham hukum ya, saya melihat ini memang dipaksakan gitu. Nah pengadilan lah salah satunya tempat tinggal yang Bang Rasman percaya gitu loh, benar-benar adil, tidak ada siapa-siapa yang mengintervensi kan gitu. Ini masalah remeh-temeh loh, masalah kata Pak Firdaus sepetak sawah yang udah digarap gitu loh. Masalahnya ini doang. Jadi kalau adalah mereka memangnya damai di belakang kita, ya sudah selesai, udah lu terserah mau ngapain, telentang terserah, nggak apa-apa, tapi jangan Bang Rasman digeret-geret lagi gitu loh. Ada apa sih ini? Apakah memang kami menduga ataukah skenario dari awal dijebak gitu? Kita nggak tahu kan, karena kok jadi seperti ini gitu loh. Nah pengadilan lah tempat salah satunya harapan terakhir Bang Rasman gitu loh. Jadi kenapa Bang Rasman kemarin seperti itu, dia dengan segala ininya itu udah akumulasi dari semua ketertekanan Bang Rasman selama 3 tahun. Bayangkan Mbak, perkara ITE sawah sepetak yang digarap itu hampir 3 tahun loh, dari tahun 2022. Untuk naik ke persidangan aja tuh butuh waktu yang lama. Ada apa ini? Ada apa gitu? Apakah karena Hotman Paris gitu? Apakah karena Hotman Paris selama ini dia membranding dirinya itu, oh ini gue deket nih sama Prabowo klien gue kan, selalu kan dia berposting itu kan. Jadi seolah-olah ini nih backing gue, seolah-olah ya, saya duga ya. Apakah karena itu gitu loh? Tapi kok miris sekali bagi saya kok hal seperti itu. Kecuali tadi Bang Rasman membunuh, mencuri, korupsi, memperkosa, ya terserah mau nggak dihukum. Kami pun saya sebagai istri kan ya pasti malu pasti ya. Ya lu kamu berbuat salah, ya kamu tanggung jawabin itu kan gitu. Tapi ini tidak gitu loh. Makanya saya tuh sedih, saya tuh apa ya? Saya merasakan pada saat itu perasaan Bang Rasman. Saya juga menangis loh pada di sidang kok gini amat ya. Kenapa? Itu udah ditetapkan majelis hakim itu sidang terbuka. Kenapa khusus si HPH sidang tertutup? Ada apa gitu? Kenapa Bang Rasman pengen terbuka? Karena biar tahu kebuka semua, jangan ada yang ditutupin. Jadi jangan ada lagi sesuatu yang dipaksakan di situ itu gitu. Harusnya tuh si korban si HPH itu harusnya lebih senang terbuka kan. Karena kan terdakwa nih Bang Rasman, harus terbuka. Nah lu kan salah nih, kan senang tuh udah dibuka. Kenapa dia seolah-olah kok ada sesuatu kok jangan terbuka gitu. Bu, selalu mendampingi Bang Rasman, istri rasa asisten kemana-mana, kenapa sih Bu? Kan kalau pengacara lain ada asistennya Asri, kenapa Ibu selalu always? Enggak, banyak juga kok ada istrinya ikut. Tuh tadi Pak Adi juga ada istri selama mana. Ya biasanya kan kalau populer pada ya, jadi saya menikah dengan Bang Rasman udah 15 tahun. Ya tuh HPH nanya tuh istri keberapa katanya. Emang kenapa? Kalau istri keberapa? Berarti kan halal. Kami akrab dengan istri yang pertama, umroh bareng. Yang penting suami saya tidak joget-joget di kelabing-kelabing dengan perempuan, cium-ciuman. Itu bagi kami itu sangat memalukan, sangat merendahkan kami sebagai istri, sebagai anak dan anak-anak perempuannya. Itu kalau kami itu sangat memalukan sekali. Bukan berarti oh iya harta saya diserahkan semua atas nama istri. Itu bukan spesial, enggak. Bagi saya itu harta itu memang wajib, memang buat istrinya semuanya. Kenapa? Kita ini suami istri nih ya, suami sama istri ini kita kan nggak saling mengenal, kita nggak sedarah gitu kan. Tapi begitu kita udah jadi suami istri kan susah senang bareng, semuanya kita sama-sama gitu loh. Jadi kenapa rupanya kalau harta si suami di istri, emang kenapa? Emang spesial? Emangnya ada yang aneh? Enggak kan? Jadi itu bukan berarti harta diberikan ke istri semua terus kita sebagai laki-laki semena-mena peluk-peluk perempuan setengah telanjang. Bagi saya itu setengah telanjang lah namanya ya, jangan seksi segala macam. Terus yang menonton bukan dibuat diri dia sendiri, itu khalayak ramai loh, kayak khalayak ramai. Bagaimana perasaan
istri, anak-anak melihatnya, apakah anak-anak juga punya teman kan, pasti ada pasti gimana ya, pikirkanlah itu. Tapi Mbak Rasman tidak seperti, oh kalau seperti itu mas saya udah bye beneran nggak mau padahal memang dan saya memang aset semua nama saya, cek aja ada nggak nama Mbak Rasman, nggak ada. Begitupun di Medan, kebun beratus hektar juga atas namanya Bu Eli gitu, nggak nama Mbak Rasman, mobil apa sebelum nggak ada nama Mbak Rasman, nama yang ada bagiannya, tapi penting nama istri semua. Tapi bukan berarti kami membiarkan Mbak Rasman semena-mena seenaknya mencoreng nama keluarga. Bagi saya tuh mencoreng nama itu nggak bener, itu Justru bener. banyak yang Memalukan bagi saya. Makanya saya heran kenapa netizen mengeluh-elukan seperti itu, kok moral kita jadi seperti ini gitu loh. Miris sekali bagaimana itu apa ya, dipertontonkan sama anak-anak kita, atau ditiru oleh anak-anak kita. Itu bagaimana di keluarga kita? Itu saya enggak lah. Memang segala-galanya uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Bu, kan sempat tim seberang selalu menyindir Bang Rasman istrinya banyak segala macam, sempat gerah nggak sih dengan sindiran-sindiran? Yang penting saya bukan gendak Bang Rasman, kami nikah resmi, ya kan, keluarga juga tahu. Misalnya istri yang pertama juga kami dekat, kami umroh bareng, kami jalan bareng, kami liburan bareng. Kan bukan Bang Rasman doang yang istrinya lebih dari satu. Pak Bambang Susatyo juga 2, kok istrinya kok dibawa kemana-mana? Emang kenapa? Di dalam agama Islam boleh kok, nggak ada hal yang aneh gitu loh. Kenapa? Mungkin ya Bang Rasman dapat rezeki daripada istrinya lebih satu gitu, dia lebih saya juga heran kenapa kita bisa jadi berbaik seperti itu. Ya mungkin ya udah garis tangan Allah kali ya kami seperti ini. Perhatiannya buat Bang Rasman apa sih Bu? Karena kan memang saat ini memang lagi hektik banget nih dengan segala perkaranya. Mungkin dampingnya mungkin ngasih apa ya, masukan jaga ketat pola makannya atau perhatian tentang kesehatan seperti apa? Itu selalu kalau makan selalu kita pantau. Dan sekarang kan lagi proses diet ya di dokter juga. Iya. Nah sekarang kan kemarin itu kan saya juga udah ngancem, anak-anak juga udah ngancem kan, kalau makan yang nggak dijaga juga kami paksa Bang Rasman potong lambung gitu. Kalau jadi sekarang Bang Rasman udah mulai diet ketat lah. Alasannya kenapa untuk diet ketat? Kan untuk kesehatan juga Mbak. Karena Bang Rasman tidak muda lagi gitu. Ya disarankan bukan buat Bang Rasman aja, buat kita semua pasti disarankan bermakan yang sehat, buat pola hidup sehat kan, buat kita juga. Gitu. Kalau Bang Rasman sosok suami yang seperti apa sih Bu Ade selama ini 15 tahun berumah tangga? Bang Rasman sosok suami yang bertanggung jawab. Terus dia walaupun dia tidak romantis ya, tapi dia tidak romantis. tapi dia sosok suami yang humoris juga gitu. Tapi tegas juga gitu. Pokoknya kalau salah ya ditegesin, kalau nggak salah ya sama-sama aja lah pokoknya. Enggak, dia orang yang sangat baik. Dia Bang Rasman orang yang tidak pendendam juga, walaupun ada orang sebut menjati dia, tapi dia sangat tidak pendendam gitu. Kadang saya juga bertanya kan, loh kok kita nolong dia, kamu nolongin itu sih, kenapa dia kan begini-begini? Nggak boleh seperti itu, tolong aja, kita balas dengan pertolongan, kata seperti itu. Oh jadi dari situ saya melihat ternyata dari sisi kerasnya, dari sisi ketegasannya, ternyata jauh di lubuk hatinya tuh ternyata dia masih punya rasa yang sangat sensitif. Bukan selain udah romantis tadi katanya sebagai suami, tapi kalau ke anak-anak seperti apa sih, mungkin disiplin atau perhatiannya, apalagi soal pendidikan ya? Disiplin sekali. Kalau nggak juara tuh pasti ditegur. Terus kalau misalnya per berapa bulan, Mbak Rasman yang sering nelfon ke Miss-nya malahan, bukan saya. Miss ini bagaimana nih, ini sekolahnya bagaimana nih, nakal nggak apa nggak, selalu dikasih tau. Berapa pasti minta perkembangan tentang anak-anaknya gitu, yang di pesantren juga, yang di sini juga, yang di kedokteran juga, pasti apa nih yang ada kejanggalan, ada ini nggak, ada yang apa namanya, ada yang menyulitkan nggak gitu tentang batas. Karena pasti komunikasi selalu dengan anak, selalu semua anak-anaknya selalu komunikasi. Sampai sedetail itu nanya. Detail banget, dia malah detail banget. Makanya tanya anak-anaknya pasti bangga dengan Bang Rasman pada saat ini. Gak ada yang namanya di mata anak-anak tuh Bang Rasman tuh sosok ayah yang benar-benar sangat bertanggung jawab, yang sangat sayang, disiplin, selalu mengutamakan anak-anak gitu. Tapi kalau bicara selain ayah yang disiplin, tapi untuk sebagai suami adil nggak sih Bu Bang Rasman itu? Adil ya, selalu adil lah. Jadi
apa namanya, seadil lah pokoknya, adil. Hmm, dengan segala keriuhan perkara ini sempet curhat apa sih, mungkin keluh kesahnya Bang Rasman yang selama ini dihadapi Iya, ke kok Bu Ade? begini banget sih gitu kan, kita nggak pernah ganggu orang gitu, nggak pernah ngurusi orang, pokoknya orang mau gimana terserah, kita nggak pernah. Kenapa orang tuh pengen selalu mengganggu dia, menjatuhkan dia, itu aja sih keluhannya sama ke saya. Karena kami itu ya sebelum tidur dan bangun tidur kami selalu deep talk, kita selalu diskusi. Pagi-pagi itu kita diskusi, ini rencana kita ke depan apa nih. Malam itu kita diskusi tentang keluh kesah gitu, keluh kesah saya, keluh kesah Bang Rasman gitu. Makanya Bang Rasman tuh kemana-mana bawa saya itu biar ada temen diskusinya gitu. Karena kan Bu Eli kan sibuk, dia kan kepala dinas. Nah, sementara saya kan waktu itu kan bidan PNS juga waktu angkatan kan. Cuma kata pilihannya udah kamu berhenti aja, temenin saya, kita berjuang bersama-sama di sini. Suka dukanya apa sih Bu nemenin Bang Rasman always setiap hari kalau kemanapun? Capek capek banget. Sempet Kalau off bisa nggak? di badan teriak nih teriak kenceng nih karena capek banget karena kita pagi udah keluar, pulang itu udah jam 1 gitu, tidur sering pokoknya pantang tidur sebelum jam 12 malam, setelah jam 12 malam pokoknya jam 12 malam bagi kami masih pagi gitu. Dan harus selalu nemenin, nggak pernah mungkin capek lagi, badan lagi capek nggak nemenin dulu deh, atau butuh istirahat me time? Nggak gimana ya, emang begitunya. Kalau me time palingan saya itu sebentar doang, nanti pasti ditelepon lagi gimana nih gitu, pasti begitu seharian gitu, nggak bisa Lepas, nggak bisa nggak bisa lepas. nggak bisa gitu. Bisa palingan ya ini dulu apa namanya, bikin ini dulu ya, appointment dulu kali ya, aku hari ini kesini ya gitu, paling misalnya treatment gitu, oh iya ada jam berapa nih gitu, ditanya kemana jam berapa jam gitu, di sekian pulang aja, nanti kalau udah jam sekian udah siap gitu. Berarti memang demen, seneng ditemani Bu Ade ketimbang Bu Ade di rumah ngurus anak, ngurus rumah segala macam. Iya, dari saya hamil gede juga kemana-mana gitu, sampai anak lahir, sampai anak saya tuh dari kecil, dari bayi tuh gede di pesawat Mbak, sampai sekarang. Jadi sekarang tuh anak saya itu sekolah juga sering diliburin sama Bang Rasman gitu loh. Kadang kan udah terbiasa ikut Bang Rasman kan, yang kecil gitu. Jadi kayak sepi kalau nggak ada dia. Cuma saya sering ngomong, udah deh jangan dibawa lagi kami deh, jangan dibawa lagi itu anak sekolah gitu kan. Cuman iya tapi dibawa lagi gitu. Dengan sekarang Bang Rasman menghadapi sidang kode etik, mungkin seperti apa sih isu yang bas dicabut segala macam, sedih marahnya seperti apa? Kita jujur ya, sebenarnya itu 3 tahun yang lalu tuh kita udah diskusi ke Bang Rasman. Yang seperti saya bilang tadi kan, ini di badan nih Mbak, kalau bisa teriak tuh, aduh mohon deh please gitu, istirahat gitu kan. Jadi bilang ke Bang Rasman, kami ini gini loh, kami tuh tipenya tidak yang wah atau apa namanya mentreng apa macam, enggak, kami nggak begitu, kami cukup dengan hidup seperti ini apa adanya, anak sekolah, kita bisa liburan, pokoknya menikmati hidup aja lah. Kami tidak yang harus berambisi tergila-gila dengan duit, itu kami enggak. Nah pada waktu itu kami bercerita, kami diskusi kan pulang capek ya, aduh kan capek ya gitu, ya udah deh gitu kan, apalagi sih mau dicari gitu ke Bang Rasman, toh juga kita harus mikirin akhirat juga kan. Kalaupun kita dikasih harta semuanya, mungkin tipe tanggung jawaban itu harus ada loh, ntar bilang kan juga cerita gitu kan, juga diskusi gitu. Iya ya Mia, capek ya gitu kan ke Bang Rasman. Iya, saya juga nggak tahu nih sekarang tak apa karena doa kami waktu itu seperti ini jadinya kan gitu. Kalau soal rezeki saya nggak takut, karena saya yakin rezeki nggak akan tertukar. Saya yakin Allah memberikan rezeki yang berkah, berlimpah buat kami. Berlimpah dalam artian itu bukan yang kaya raya bagaimana, kan beda versi juga melimpah bagaimana kan begitu. Ada yang anak yang baik, anak yang soleha kan gitu Pak. Nah itu saya nggak takut sama sekali, nggak, karena memang Bang Rasman itu semua anaknya udah di safety-in sama dia ini buat masa depannya gitu, sampai dia menikah gitu. Jadi ibarat kata misalnya anaknya berumah tangga, istrinya pun dia udah ada gitu. Udah dipersiapkan semuanya. Jadi ibarat kata tuh Bang Rasman tuh menikmati hidup aja lagi gitu. Makanya saya bilang ke Bang Rasman, udah deh capek buat apa sih, tuh kita udah nikmatin hidup kok, udahlah nggak
nggak usah lah, ibarat kata nggak usah sampai ke langit ke-7 lah gitu. Dan dengan keadaan seperti ini udah sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah dengan apa yang telah kami capai pada saat ini. Berarti justru ada kebanggaan ya, tidak ada rasa kecewa walaupun Enggak. yang ramai dibicarakan. Enggak, kami nggak peduli. Kami dengan netizen ngomong apa juga nggak peduli. Kita nggak kenal juga sama netizen. Kami tidak hidup dari sosial media gitu kan. Yang penting hubungan kita dengan manusia yang kita kenal itu baik, tidak bermasalah, itu aja. Nggak ada alhamdulillah. Kami juga cek. Kami juga nggak ada utang piutang, kredit apa semua juga nggak ada. Dampaknya apa sih Bu terkait Mas kasus ini sendiri, selain bully, selain diserang netizen, apa sih Bu dampak yang kerasa banget? Gak ada, biasa aja, malah keluarga support. Tetangga saya pun malah mau support karena mereka tahu, yang tahu Bang Rasman sebenarnya pasti mau support kami gitu loh. Yang nggak tahu ya pasti kan biasa Mbak. Apa kata orang ini? Orang bodoh menyebar berita diterima oleh orang tolol, disebarkan lagi orang goblok. Itu jadi perputaran situ aja gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Dia aja orang yang pintar malah apaan sih, kan kayak nggak penting dibahas gitu loh. Apa yang dibahas, ada yang ngebahas jam tangannya lah apa ya, nggak sampai segitunya. Masalah hidup lu apa sih, apa yang ngebahas jam tangan Bang Rasman, apa yang ngebahas bajunya apa segala macam, ngapain gitu. Jadi santai ya, nggak santai aja, saya menikmati. Anak saya juga santai aja, malah saya ke anak, kamu, saya pernah kan gini, kamu di mana sekolah? Ya. Enggak, malah teman-teman aku malah ngedukung aku, mau support aku kok, kata gitu. Nah bahkan ini, ingat gak? Bang Rasman bilang anaknya udah dokter gitu kan. Kan pada waktu itu anak Bang Rasman kan koas. Lah, koas kan memang dokter muda kan gitu. Nah, pada waktu itu anak Bang Rasman cerita ini, dosennya, kalian ini ya, terlepas dari siapa bapaknya. Ini dosen tuh killer loh. Terlepas dari bahasa bapaknya, tapi ini anak Pak Rasman ini tuh pintar sekali. Seandainya saya sakit, kata tuh dokter tadi yang dosennya kan, saya sakit, saya lebih mau berobat ke dia ketimbang dengan kalian gitu, saking karena kepintaran si anak ini gitu loh. Dan dia udah dipinang, maksudnya pinang dari sekolah ya, udah menerima, udah membuka diri, kamu kesini aja, saking pintarnya tuh anak gitu. Makanya saya juga heran netizen, kan koas ya, kan koas emang dokter muda gitu. Saya juga bidan kan, saya juga tahu di rumah sakit bagaimana pekerjaannya. Bu, terakhir nih, HPH sendiri yang selama ini selalu jadi musuh bubuyutan Bang Rasman, gimana nih Bu melihat? Itu juga aneh, tua sama tua, orang tua gitu ya, apa sih gitu yang dipakarakan juga karena perempuan, kan aneh gitu loh. Dan apa sih gitu loh, lucu aja gitu loh, musuh yang berlama-lama, udah tua tapi kayak anak TK gitu loh, padahal pintar-pintar gitu kan. Kan juga sekebaran udah ngomong apa sih gitu kan. Cuma yang mulai perkara ini siapa? Bisa perempuan ini, harusnya HPH ini bijak dalam menilai ini, jangan ujuk-ujuk. Mungkin si perempuan ini udah ketakutan, udah membujuk si HPH segala macam, dibuatlah cerita, padahal si HPH ini pun mungkin tidak melihat fakta yang terjadi. Jadi hanya melihat si perempuannya aja, dengan perempuan ini mungkin dugaan saya aja, mungkin dia menangis gimana atau berdamai bagaimana, saya juga nggak tahu. Oke, kita berdamai, kita hajar Rasmannya, mungkin seperti itu gitu loh. Makanya saya aneh, udah tua, udahlah gitu doh. Apa ya, paling saya dengar pasang ring juga kan, dan jantung juga kan, sedang kesehatan juga loh. Jantung itu jangan usah bermain-main apa ya, kan pikiran itu kan, takutnya nanti drop gitu. Ini udah happy aja, santai, happy dengan lambungmu, dengan perempuan-perempuanmu di sana. Nggak usah lah pikirkan Bang Rasman, nggak usah beribut lah, udah tua. Menilai sosok HP seperti apa sih? Kan mungkin banyak orang bilang pro kontra itu terjadi ya. Mungkin banyak orang bilang Pak HP terlalu jumawa segala macam. Nah, kalau sepenilaian Bu Ade lihat yang selalu menyindir Bang Rasman di sosmed, apapun. Saya terlepas dari sindiran Bang Rasman ya, terlepas ya, saya melihat dia nggak benar itu kelakuannya, benar. Ini pendapat saya ya. Kenapa? Tadi saya bilang tadi, dia punya istri, punya anak perempuan, dia juga dilahirkan dari seorang ibu kan gitu, pasti dia punya saudara perempuan juga. Saya nggak tahu ya saudara dia entah gimana, pastilah di keluarga besarnya pasti ada kan, entah tantenya, omnya segala macam, nenek kakeknya segala macam, pasti ada perempuan di situ kan. Apa ya, hargailah keluargamu, perempuan apa istrimu, hargailah. Walaupun hartamu untuk istrimu, anak-anakmu, bukan berarti memberikan mereka seakan-akan ini kan bagi saya itu sangat mempermalukan loh, beneran.
sangat mempermalukan. Apa sih ini, dia punya istri, punya, hargain lah istri dan anak-anak gitu kan. Banyak tempat tertutup, kenapa sih harus dibuka gitu loh? Apakah ini penyakit? Saya tanya apakah ini penyakit gitu lah. Saya bertanya apakah ini penyakit, diumbar terus dia merasa dirinya tuh bagaimana, saya juga nggak tahu ini gitu loh. Makanya miris aja gitu. Tapi kalau itu terlepas dari masalah dengan Bang Rasman ya, dari dulu saya udah nggak suka gitu loh, beneran. Sebelum berproses, sebelum sebelum berkonflik dengan Bang Rasman, saya udah nggak suka. Apaan sih gitu loh, kan udah tua gitu loh, udah nggak zamannya lagi, udah telat gitu loh, udah telat. Ini kan kayak anak ABG dugem ya apa segala macam, kan itu masanya anak ABG. Ini udah tua gitu loh, udah nggak zaman. Oh dia bilang marketing, baru ini saya tahu mendengar marketing moral, nggak ada moral gitu loh. Baru ini saya mendengar di Indonesia marketing nggak ada moral gitu. Tahu saya marketing ya marketing aja, nggak usah pakai peluk-pelukan joget-jogetan, nampak belah payudara segala macam, sampai cium-ciuman sekarang nggak usah, nggak gitu caranya gitu loh. Hargailah anakmu perempuan. Ada pesan apa Bu khusus buat HPH? HPH udah tua, udah pasang ring 3, udah nikmati hidupmu gitu dengan keluarga besar, dengan anak istri gitu. Sudahi keributan, apalagi ini masalah sepetak sawah udah digarap. Udahlah, masa mau bertahun-tahun sih gitu loh. Sudahlah gitu loh. Nggak capek apa gitu loh. Apakah senang melihat orang terzolimi gitu loh. Masa orang manusia nggak punya hati kecil gitu. Sekarang binatang aja punya hati, punya perasaan gitu. Masa kita manusia nggak ada punya perasaan gitu loh. Itu aja buat Pak HPH, semoga sehat-sehat ya Pak ya, jantungnya kuat. Tanggal 20 nanti lagi menghadapi tanggal 20 ya. Nah ya, mudah-mudahan tidak ada keributan lagi, sidangan terbuka, tidak usah takut, karena kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri.